Terima kasih Pak Sani Nugroho. Bapak Ibu semuanya, peserta Diklat Fungsional Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK yang berbahagia dan penuh semangat serta luar biasa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA Bapak Ibu semuanya. Dengan mengucap puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih diberi rahmat, hidayah, dan inayahnya. Kita dapat bertemu meskipun secara virtual, Bapak Ibu, pada pagi siang hari ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan media pembelajaran berbasis TIK dengan narasumber yang luar biasa pada N1 dan N2, Bapak Ibu semuanya, dan sudah tidak kita ragukan lagi narasumbernya, yaitu Bapak Agus Dianto, kemudian pada hari ini Bapak Budi Sri Mariatmo, di mana beliau sudah memiliki segudang prestasi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional, Bapak Ibu. Dan beberapa teman kita yang ada di MGMP IPA ini juga mempunyai prestasi juga, dan mereka pun juga menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan lain, baik di lingkungan MGMP IPA Kabupaten Wonogiri, bahkan di event-event yang lain, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita wajib bersyukur dan berbangga karena kita tidak perlu jauh-jauh mencari narasumber, karena narasumbernya ternyata sudah ada di sekitar kita. Untuk itu, monggo Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan pada N1, N2, dan N3 nanti dengan baik dan dapat menyerap materi dengan maksimal, dan tentunya Bapak Ibu dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Narasumber kita juga didampingi oleh pendamping-pendamping narasumber yang akan membantu Bapak Ibu semuanya nanti pada saat membuat produknya, Bapak Ibu. Jadi selain narasumber utama juga ada pendamping narasumbernya. Jadi sudah lengkap sekali ini. Jadi MGMP IPA Kabupaten Wonogiri sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, Bapak Ibu, agar agar kualitas dari produk yang dihasilkan oleh guru-guru di MGMP IPA Kabupaten Wonogiri ini betul-betul bisa dimanfaatkan, betul-betul bisa dimanfaatkan baik di pembelajaran maupun untuk aktivitas-aktivitas yang lain, Bapak Ibu. Kemudian ini mohon maaf, ini untuk saat ini saya mewakili Bapak Ketua MGMP IPA karena beliau saat ini sedang ada kegiatan yang sangat penting sehingga tidak bisa memberikan sambutan pada kegiatan ini. Jadi pesan dari Bapak Ketua, jadi ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan KKG 5 paket yang sudah selesai pada bulan September kemarin, sehingga pada saat ini sudah sampai pada tahap pembuatan sertifikat, di mana sudah 4 subrayon sudah mendapatkan e-sertifikatnya, dan mudah-mudahan sudah disebarkan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu. Kemudian masih ada 1 subrayon yang masih proses, masih proses, dan mohon ditunggu dengan sabar karena memang ini prosesnya perlu
ketelitian dan kecermatan untuk membuat datanya, Bapak Ibu. Dan ini suatu inovasi baru di Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan e-sertifikat, Bapak Ibu. Dan mungkin belum ada di kabupaten-kabupaten yang lain. Oke, Bapak Ibu, jadi kegiatan pada pagi hari ini adalah pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis TIK. Sedikit kita menyimak tentang dua sendi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap anak dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak Ibu. Kodrat alam artinya setiap anak sejak dari lahir telah diberi karunia atau bakat dan talenta atau minat serta lingkungan budaya. Jadi pendidikan berkewajiban mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin, ya, agar pada akhirnya nanti mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan secara lahir batin dan bertenaga serta bisa menjadi bagian dari masyarakat. Sedangkan kodrat zaman adalah pendidikan disesuaikan dengan kemajuan zaman yang selalu berkembang, Bapak Ibu. Jadi zaman ini selalu berkembang dan tidak bisa mundur lagi. Yang saat ini dihadapi oleh anak pada saat belajar dan pada saatnya dewasa nanti. Saat ini kita sedang berada pada era 4.0 dan bahkan mungkin sudah sampai pada era 5.0, di mana kita hidup pada zaman teknologi yang sangat maju. Untuk itu marilah kita persiapkan anak didik kita sesuai dengan zamannya. Jadi jangan sampai anak didik kita itu akan tertinggal dan terlindas oleh zaman itu sendiri, Bapak Ibu. Maka untuk itu pada saat ini pelatihan kita saat ini adalah untuk mempersiapkan anak didik kita berdasarkan zamannya, sehingga marilah kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Kita memang punya kesibukan dengan aktivitas harian kita yang akan tetapi masa depan anak didik kita harus kita persiapkan dengan baik, Bapak Ibu. Untuk itu pesan dari Ketua MKMP IPA Rayon 12 yaitu Bapak Sunarno SPD, untuk mengikuti kegiatan ini maka jangan lupa mengisi presensi, mengisi presensi di mana nanti untuk kegiatan ini presensi itu minimal 85%, kalau bisa ya 100% lah, tidak usah 85%. Kemudian tugasnya minimal 1 subtema atau subbab, subbab media pembelajaran dengan Google Site. Kemudian nanti untuk pengumpulannya akan dikirim link media pembelajarannya melalui linknya. Jadi nanti akan dibuat linknya, nanti silahkan dikirimkan melalui link tersebut untuk segera. Kemudian Bapak Ibu tidak lupa untuk pengiriman tugas. Pengiriman tugas Bapak Ibu itu mestinya paling lambat itu pada tanggal 6 Oktober 6 November 6 November 2021. Karena pada hari Senin yaitu pada tanggal 8 November 2021 kami harus mengurus sertifikatnya. Jadi supaya ini dapat terlaksana dengan cepat, maka mohon kesediaan Bapak Ibu guru untuk segera mengirimkan tugasnya yang nanti link tugasnya akan di-share oleh panitia. Jadi mohon Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir sehingga akan menghasilkan produk yang berkualitas sehingga betul-betul bisa dimanfaatkan pada pembelajaran di kelas. Selain itu juga dapat dijadikan karya inovatif yang bisa dinilaikan dalam PAK yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Marseno Aji pada kegiatan N3 tentang bagaimana pembuatan laporan karya inovatif media pembelajaran ini. Serta ini dapat bermanfaat sebagai khasanah literasi bagi Bapak Ibu guru
dan guru-guru yang lain nggih. Oke, Bapak Ibu nggih, pada akhir kegiatan hari ini nanti akan di-share link untuk refleksi harian nggih. Jadi untuk kegiatan ini nanti akan ada refleksi harian yang isinya nanti pertanyaan tentang apa yang dipelajari pada hari ini, kemudian manfaatnya bagi Bapak Ibu guru dan saran untuk meningkatkan kegiatan pelatihan ini nggih. Untuk itu tidak terlalu panjang apa yang akan saya sampaikan pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dapat mengikuti kegiatan ini, dapat menikmati kegiatan ini dan dapat menghasilkan produk ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan minuman, kopi atau snacknya ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa karena kegiatan ini tidak diberi snack dari sini ya Bapak Ibu ya. Maka mohon maaf ini untuk snack dan minumnya mohon disiapkan sendiri-sendiri menurut apa itu selera Bapak Ibu semuanya. Oke, demikian dari saya Pak Asani. Untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi laporan sekaligus sambutan panitia yang diwakili oleh Bapak Sri Hartono SPD dari SMP Negeri 1 Selogiri. Ibu, Bapak yang kami hormati, selanjutnya memasuki kegiatan inti pada pagi siang hari ini. Kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini merupakan in yang kedua, merupakan lanjutan dari in yang pertama pada tanggal 23 Oktober tahun 2021 terkait dengan perancangan media pembelajaran berbasis TIK yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Agus Dwi Yanto, MPD. Kemudian pada in yang kedua hari ini, pada tanggal 30 Oktober, yaitu terkait dengan pembuatan media pembelajaran berbasis TIK oleh moderator kita, Bapak Budi Sri Mariatmo, SPD, dan nanti pada minggu yang akan datang, pada tanggal 6 November, ini nanti terkait dengan pelaporan yang akan disampaikan oleh Bapak Marseno Aji MPD. Ibu, Bapak yang kami hormati, nanti waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Budi Sri Mariatmo sesuai dengan time schedule yang kami terima. Ini nanti pemaparan materi terkait dengan pembuatan media ini dari pukul 10:20 sampai dengan 11:30. Namun waktu ini merupakan rancangan atau time schedule, dimungkinkan nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan setelah materi ini selesai kurang lebih 30 menit. Nanti bisa berupa tanya secara langsung maupun dengan raise hand atau chat yang yang sudah disiapkan oleh room ini. Demikian untuk mengawali kegiatan inti pada pagi siang hari ini. Kepada Bapak Budi Sri Mariatmo SPD, waktu sepenuhnya kami haturkan kepada panjenengan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Cek sound Pak Asani, suara terdengar? Oke Pak, mantap jiwa. Mantap jiwa. Terima kasih Pak Asani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sri Hartono SPD yang tadi mewakili dari Ketua MGMP IPA Rayon Wonogiri dari Bapak Sunarno, yang kami hormati panitia kegiatan diklat fungsional pengembangan media pembelajaran berbasis TIK,
Yang kami hormati Ibu Bapak sekalian, peserta Diklat Fungsional Pengembangan Media Pembelajaran MGMP IPA Rayon Wonogiri. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi siang hari nanti kita bersilaturahmi bersama, saling berbagi ilmu, saling memberikan berdiskusi ilmu di forum khususnya MGMP IPA Rayon Wonogiri. Ibu Bapak sekalian, yang sudah disampaikan oleh moderator dari Bapak Asani, tentunya untuk yang kedua ini nanti saya akan melanjutkan materi yang kemarin sudah dipaparkan oleh Pak Agus tentang untuk yang pertama itu pembuatan ikon-ikon maupun bagaimana cara untuk membuat ikon yang nanti akan dimasukkan ke dalam menu-menu yang ada di dalam Google Site. Ini langsung saja, Ibu Bapak sekalian, akan kami demokan. Dan kemarin saya belum bisa membuat video untuk tutorialnya seperti kemarin yang Pak Agus sampaikan, karena di rumah itu saya membuat video itu banyak gangguan dan hambatan. Jadi belum ada studio khusus, jadi setiap merekam itu ada saja gangguan saja, makanya mungkin ke depan akan saya buat ruangan khusus, mungkin kalau Pak Agus ada ruangan tertentu. Nah biasanya kalau di sekolah itu ya ada saja ya mungkin yang dilakukan. Dan ini langsung saja Ibu Bapak akan saya share screen biar waktu yang diberikan kepada saya tadi yang disampaikan oleh moderator itu nanti bisa saya gunakan semaksimal mungkin di pukul 11.30 pada Bapak Asani. Nanti kalau saya ya terkendala sinyal atau mungkin teknis, mohon nanti disampaikan langsung saja. Termasuk nanti minta bantuan kalau nanti 15 menit Bapak Asani sampai selesai jadi pukul 11.15 itu mau selesai jadi setengah 12 itu mohon saya dijawil, karena biasanya sama itu nanti belandang kalau enggak dijawil ngaten. Ibu Bapak mohon ini kita santai saja Bapak, jadi pripun Jadi MGMP ini kita jadikan sarana yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi tentang filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Jadi itu merupakan pengembangan potensi kita yang tadi sudah disampaikan. Ini akan saya perlihatkan tampilannya dulu secara garis besar. Kemarin Pak Agus sudah, ini kelihatan Pak Asani Ya, siap. Ini yang sudah dicontohkan dari Pak Agus yang ada di grup. Nanti paling tidak kita nanti akan membuat model media pembelajaran berbasis TIK yang seperti ini. Jadi secara umum seperti ini Bu Bapak. Ini saya berikan contoh ini yang sudah di-share kemarin ya. Jadi ikon-ikon kemarin yang sudah disampaikan Pak Agus kita bisa merubahnya. Tentunya ini nanti disesuaikan dengan standar pakemnya yang kemarin sudah disampaikan Pak Agus. Oh bagaimana kalau tombolnya tombol kembali home itu seperti apa, materi video itu paling tidak mendekati standar pakemnya seperti itu. Lalu setiap kita menunjukkan suatu menu di sini, ini modelnya seperti ya website kecil-kecilan. Nah seperti ini nanti akan terlink di materi yang sudah kita buat seperti ini. Jadi modelnya seperti ini Bu Bapak. Lalu kemarin dari panitia yang sudah disampaikan Pak Agus, ini saya perlihatkan terlebih dahulu bagaimana manajemen folder Ibu Bapak. Jadi yang terpenting dalam membuat
media pembelajaran ini yang kemarin sudah di-share ini kita harus merancang terlebih dahulu. Rancangannya seperti apa yang sudah diberikan di grup itu. Oh, di situ ada judul, kelas, pengembang, KD, rancangannya seperti ini nggih Ibu Bapak. Jadi kalau sudah ada rancangan itu nanti Ibu Bapak mudah dalam memasukkan materi maupun menu-menu yang ada di Google Sheet itu akan terlink atau mungkin terarah ke folder. Contohnya nggih Ibu Bapak. Jadi manajemen folder ini sangat penting, sangat dibutuhkan manajemen folder itu karena biar tidak Ibu Bapak lari kemana-mana. Saya kasih gambaran nggih Ibu Bapak. Jadi di sini nanti sudah ada manajemen folder. Oh, mana materinya? Materinya sudah ada, mana nanti ikonnya itu sudah ada, logonya dan seterusnya itu dipersiapkan dulu nggih Ibu Bapak. Setelah dipersiapkan baru nanti sudah ada rancang bangunnya. Kami berikan contoh, kalau yang disampaikan panitia nanti untuk materi cukup sub nggih. Cukup sub dari KD, contoh di saya. Ini saya berikan contoh sekalian, ini saya kasih pembukaan dulu nggih sebelum saya praktekkan nanti sekitar 10 menit. Ini pembukaan dulu nggih 10 menit. Rancangannya kalau nanti sub nggih, yang pertama sub nggih, itu kita ambil materi dari sub KD itu. Contohnya bioteknologi. Nah, bioteknologi Ibu Bapak, ini saya berikan contoh gambaran saja. Bioteknologi ada KD, ada KI, KD, dan di bioteknologi ini kan sebetulnya banyak sekali materi yang ada di sini. Kalau untuk PAK, untuk HAPAK nih, maaf untuk HAPAK itu nanti bisa dinilai kalau 1 KD, kan ngaten nggih. Karena kita itu tarap latihan dulu untuk diklat di hari ini ya, berarti nanti cukup sub saja nggih. Jadi kalau bioteknologi diambil yang mana? Atau bioteknologi pangannya, atau mungkin bioteknologi yang ada hubungannya dengan pertanian, atau mungkin ada hubungannya dengan peternakan, atau bioteknologi yang ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi diambil 1 sub mawon. Contoh di saya mengambil materi bioteknologi pertanian. Nah, pertanian di sini saya perlihatkan pertanian. Di pertanian ini nanti kan ada subnya lagi nih Ibu Bapak. Boleh Ibu Bapak mengambilnya. Tidak semua bioteknologi pertanian nanti ditulis di ini nanti, diambil saja. Kalau saya mengambil hidroponik atau mungkin mengambil subnya lagi, oh mungkin aeroponik. Atau mungkin mengambil lagi yang kultur jaringan. Jadi diambil saja subnya nggih. Jadi kesepakatan kemarin seperti itu biar nanti ini sebagai taraf latihan dulu biar nanti pada waktu pembuatan sesungguhnya Ibu Bapak nanti lebih mudah. Jadi sudah ada gambarannya. Nah, saya perlihatkan dulu yang secara umum global dulu nih Ibu Bapak. Secara global saya perlihatkan yang mungkin saya buat ya di sini menggunakan yang satu KD ya, yang 1 KD. Semoga saja sinyal kami bersahabat. Nah, ini alhamdulillah bersahabat. Ini saya buat 1 KD. Ya nanti ada hubungannya masukan nanti tentunya sama Pak Aji di yang ketiga bagaimana pembuatan Google Sheet ini betul-betul bisa ternilai dengan modelnya. Kalau video pembelajaran dulu saya pernah membuat kan ngaten, apakah modelnya penginputan terus apapun yang ada di sini nanti bisa dinilai, tentunya besok nanti kuncinya di Pak Aji kan ngaten. Jadi di sini rancang bangunnya seperti ini dulu Bapak. Tadi sudah mendapatkan materi 1 KD. Jadi panjenengan kan contoh nggih 1 KD sudah semua komplit. Setelah itu dirancang bangun Ibu Bapak. Rancang bangunnya dibuat seperti yang saya tampilkan di sini. Nanti modelnya seperti apa mungkin nanti dari Pak Agus bisa memberikan masukan-masukan untuk rancang bangunnya.
atau terlalu banyak atau bagaimana, mungkin dari Pak Aji juga bisa memberikan masukan untuk besok. Jadi ada KI-nya, ada KD-nya, ada penerapan bioteknologinya, ini ada subnya, karena kalau nanti dibuat panjang itu kan juga akan kesulitan. Jadi dibuat ini ada menu, di sini nanti ada sub menunya Ibu Bapak. Nah, ada bioteknologi pangan, ada pertanian, peternakan, kesehatan, dan seterusnya, terus dampaknya. Terus ini ada videonya, evaluasinya, daftar pustakanya, dan profil. Ini rancang bangun yang 1 KD, Ibu Bapak. Nanti akan kami berikan untuk linknya. Jadi Ibu Bapak nanti biar ada gambaran modelnya seperti apa. Dan tentunya pembuatan yang 1 KD seperti ini besok tentunya akan kita sampaikan ke narasumber juga. Apakah rancang bangunnya kalau yang 1 KD modelnya seperti ini bisa diterima, kan ngaten nggih. Ini gambaran awal kalau 1 KD. Tetapi yang terpenting adalah materi. Lalu yang kedua diambil saja, nggih, diambil subnya. Ambil suapnya berarti hidroponik. Ini yang saya ambil Ibu Bapak nggih. Saya ambil. Kalau tadi ada aquaponik, ada aeroponik, ada kultur jaringan, untuk yang ini nanti diambil yang sub dari KD-nya saja. Kemarin kesepakatannya seperti itu. Nah, ini gambaran umum nggih Ibu Bapak bagaimana pembuatan Google Set ini nanti tentunya menjadi media yang menarik kan gitu. Nah, termasuk nggih Ibu Bapak, linknya kok panjang. Nah, linknya kan ada site, Google.com dan seterusnya. Oh, bagaimana nanti kalau diperpendek? Nanti akan saya tampilkan, tetapi kelihatannya tidak hari ini akan kita sampaikan karena terlalu panjang. Mungkin dari pengurus MGMP bisa memprogramkan bagaimana memperpendek ini biar mudah. Karena ada hubungannya dengan yang sudah kami sampaikan di KKG paket 4, jadi tidak link panjang tetapi linknya pendek. Nah, kalau linknya pendek kita buat mungkin seperti website nggih Bu Bapak, kkg.pudsm.my.id yang dulu sudah dijelaskan oleh Pak Agus, tetapi tidak hari ini nggih. Mungkin di pertemuan-pertemuan atau mungkin di materi yang lain. Ini gambaran umum nanti kita membuat rancang bangun pembuatan Google Site. Nah, setelah manajemen folder nih Bu Bapak, manajemen folder sudah komplit, ada materi, ada ikonnya itu sudah dibuat. Nah, seperti ini. Jadi Bu Bapak itu yang paling utama manajemennya dulu nggih. Jangan sampai kita mencari ikon, mencari materi nanti kerepotan. Jadi kita siapkan dulu manajemen foldernya di laptop. Kalau sudah, kita manajemen folder yang kedua, manajemen di mana? Di drive Ibu Bapak. Di drive. Kita harus memanajemen folder di drive. Langkahnya pertama, saya kira sudah semua paham nggih, panjenengan browsing di Google Drive, lalu cari drive di sini nggih, lalu nanti akan muncul tampilan drive seperti ini. Klik drive, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul drive seperti ini, Ibu Bapak lebih bagus, lebih enak membuat folder nih. Jangan langsung membuat Google Site, tapi membuat folder. Artinya apa? Nanti manajemen folder seperti ulangan itu nanti masuk ke dalam folder itu. Intinya biar memudahkan kok Ibu Bapak nih. Walaupun nanti tidak di manajemen folder juga bisa, tetapi lebih enaknya di manajemen folder, artinya dibuat folder. Contoh nih Ibu Bapak, kita drive seperti ini, lalu kita buat folder. Nah, folder jadi ini contoh, berarti di sini mungkin KD apalah, mungkin 1 ekskresi atau respirasi atau mungkin listrik statis, dinamis dan seterusnya, biar fokus di materi ini nanti yang akan kita buat. Contoh ini kita buat nggih, ini saya berikan contoh kemarin, ini kita buat dengan nama, karena materinya bioteknologi, kita buat materi bioteknologi. Nah, nanti
akan modelnya seperti ini, di rename, terus itu nanti akan dibuatkan folder di drive dengan cara itu tadi nggih, folder terus dibuat folder. Nah, setelah dibuat folder Ibu Bapak akan muncul ini folder namanya. Ini saya buat foldernya namanya Diklat Media Pembelajaran biar mudah. Ya, biar mudah di sini. Kalau panjenengan mau membuat mungkin KD1 bioteknologi boleh. KD mungkin berapa ekskresi boleh. Nah, taruh di sini dulu. Nah, setelah folder terbuat, panjenengan baru membuat ini langkahnya di Google Sheet. Klik ini baru. Ya, baru. Lalu lainnya di sini ada Google Site-nya. Artinya Google Sheet yang kita buat ini nanti masuk di folder ini tadi, Diklat Media Pembelajaran TIK. Kan gitu, jadi memudahkan kita memanajemennya. Jadi klik di sini nanti. Berarti Ibu Bapak, kalau nanti membuat formnya, formulir untuk tesnya juga dimasukkan ke dalam satu folder ini. Intinya biar memudahkan Ibu Bapak. Jadi manajemen folder itu kunci agar kita kalau nanti membuat apapun itu memudahkan kita dalam mencari aset-aset Ibu Bapak. Nah, setelah itu nanti terbuat akan muncul lah ini. Oh, Google Sheet-nya masuk di sini. Oh, nanti formnya masuk di sini. Lebih memudahkan. Nah, setelah itu tadi akan kita sampelkan, contohkan baru, lalu Google Sheet. Tampilannya seperti ini. Nah, ini bawaan tema dari Google Sheet, Ibu Bapak, bawaan temanya. Panjenengan bisa merubah-rubah temanya. Ini ada tema di sini di pojok sebelah kanan di sini ada tema. Panjenengan bisa rubah-rubah warnanya disesuaikan dengan warna kesukaan panjenengan. Bisa menggunakan tema ini, bisa nanti menggunakan yang sederhana. Nah, kalau contohnya yang mungkin miliknya Pak Agus atau mungkin milik saya mungkin menggunakan yang sederhana biar mudah. Nah, jadi ini kita buat yang tema-tema sederhana ya. Maaf, ini tema-tema sederhana. Tapi kalau mau panjenengan mau sisipkan gambar juga boleh. Nah, kalau menggunakan tema sederhana, nah ini panjenengan bisa hapus itu kemarin di di video tutorial yang paket 4 itu dari Pak Agus sudah ada, tetapi tidak ada salahnya kita mantapkan lagi Ibu Bapak. Nah, contoh Ibu Bapak mau membuat apa di sini, gambar ya kita rubah ya, kalau temanya yang sederhana itu seperti ini Ibu Bapak. Nah, mungkin gambarnya warnanya hijau saja seperti ini. Tetapi Ibu Bapak bisa memasukkan gambar ini gambar SMP 1 Ngadirojo dari tampak atas, ini dari drone seperti ini bisa dimasukkan, atau mungkin gambar yang lain juga boleh. Tetapi monggo itu tergantung kreasi panjenengan, mau dirubah, mau memasukkan gambar yang mana. Yang jelas prinsipnya bisa memasukkan gambar di sini. Kita ulang lagi bagaimana cara memasukkan gambar di sini di halaman judul. Di sini diklik sini ada ubah Ibu Bapak. Ubah gambar. Nah, panjenengan bisa ambil upload gambar. Kalau panjenengan milih gambar yang bawaan di Google Sheet, tinggal pilih gambar tadi, terus pilih. Nanti akan berubah seperti ini. Ya, jadi unggah gambar di sini. Lalu pilih gambar. Kalau pilih gambar di sini berarti gambar-gambar yang ada di Google Sheet Ibu Bapak. Ini bawaannya seperti ini bawaannya. Tapi kalau nggak cocok, nggak cocok, saya mau memilih gambar saya atau mungkin tampilan depan. Upload, panjenengan klik upload, lalu panjenengan cari tadi. Nah, manajemen folder sekali lagi manajemen folder itu dibutuhkan.
Biar nanti kalau mencari aset upload ini, nah, waduh, di mana gambarnya? Biasanya kan bingung, lari kemana ini gambarnya? Di folder apa? Makanya dari awal tadi sudah kami sampaikan, aset-aset di folder yang ada di komputer maupun yang ada di drive itu dibuat folder biar mudah, kan seperti itu. Nah, setelah itu kan saya masukkan di sini gambar logo favicon mungkin contohnya. Klik gambar. Nah, kita cari gambarnya, kita pilih yang panjenengan mau masukkan. Contoh cover 1, saya klik open. Nah, akan berubah seperti ini, Bu Bapak. Akan berubah kanopi di sekolah kami. Ini kan seperti ini. Ya, itu jadi itu diambil dari ubah gambar. Nah, lalu yang selanjutnya ini bisa kita namai dulu sebelum kita lanjutkan di selanjutnya materi selanjutnya di Google Sheet, kita bisa namai apa ini judulnya. Kalau tadi kita kasih mungkin bioteknologi, boleh untuk menamai saja. Nanti di sini tertulis bioteknologi otomatis, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak mau menambahkan biar ini originalitas dari sekolah panjenengan, panjenengan bisa menambahkan logo dan favicon. Favicon itu ada gambar kecil di atas sini nggih, Bu Bapak. Nih, kalau logo yang ada di sini. Nanti panjenengan arahkan di sini ada tulisan tambahkan logo. Ada muncul di sini. Atau Ibu Bapak bisa klik gambar gear di sini, di setelan. Nah, di setelan saya berbesar ini di setelan. Nah, setelan di sini ada gambar gearnya, Ibu Bapak. Nah, istilahnya gear. Klik setelan, nanti ada brand image, nanti logo. Jadi bisa diarahkan di sebelah kiri tadi logo, bisa diarahkan di gambar gear. Panjenengan upload logonya. Ya, mungkin logo SMP panjenengan, klik cari. Nah, kalau di manajemen folder kan mudah, Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa langsung menemukan. Tetapi kalau gambarnya, materinya, ikonnya, asetnya itu pindah-pindah kan repot. Gambar ada di download, aset ada di data D. Lalu mungkin cover ada di my dokumen. Pusing itu nanti, makanya yang terpenting itu di manage dulu. Di manajemen folder dulu yang paling utama. Klik logo. Nah, akan sudah ini muncul ini logonya di sini. Setelah itu nanti boleh menambahkan favicon, Ibu Bapak. Favicon itu semacam gambar kecil istilahnya seperti itu yang ada di halaman situs atas ini loh. Nih, seperti saya ini kan di atas kan ada gambarnya ini favicon gambar kecil. Bisa dipilih upload lalu favicon. Oke, baru nanti akan muncul. Nanti tetapi Ibu Bapak nggak bisa muncul sekarang. Munculnya nanti kalau sudah dipublish. Itu nggih Ibu Bapak, ini untuk tampilan awalnya nggih. Panjenengan bisa namai atau apa bebas itu Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya menyambung yang disampaikan Pak Agus kemarin masalah kita mau memasukkan ikon-ikon yang monggo. Nah, panjenengan bisa berkreasi seperti apa. Nah, itu kita ambil di sini dulu Ibu Bapak, disisipkan. Nah, di sini di bawah sudah ada tampilannya. Sisipkan di sini, lalu di sini ada ikon-ikon yang nanti akan dimasukkan. Nah, ini nanti kita sesuaikan jumlahnya berapa. Jumlah dari ikon itu tergantung dari manajemen folder yang akan kita buat dulu Bapak Ibu. Berapa ya ini ya, kan gitu. Contoh, jadi kita harus ada konsep. Jadi konsep itu penting. Contoh konsepnya di sini. Ini contoh ya, ini contoh yang banyak KD, kita ambil yang sedikit saja nggih Bapak nggih. Kita ambil. Nah, ini aja yang kita ambil ini berarti ini halaman muka nggak usah dihitung. Berarti tujuan 1, materi 2, video 3, evaluasi 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita siapkan ada 6.
ada 6 ikon, istilahnya tombol, gitu nggih. Nah, jadi kita harus ada konsep dulu nggih Bu Bapak. Kalau nanti yang banyak seperti halnya yang ini bioteknologi. Ini kan 1 KD Bapak Ibu, otomatis lebih lebar nanti kalau panjenengan mau nilakan di hapak. Ini saya lihat 1, 2, 3, 4, nggih, 5, 6, 7 masuk di sini lainnya Bapak Ibu, 7, 8. Ada 8, berarti kita harus membuat ikon halaman muka di sini jumlahnya 8. Nih, ada 8 juga. Masalah penataan besar kecilnya, monggo itu nanti panjenengan sesuaikan. Jadi yang pertama itu adalah kita rumuskan dulu rancang bangunnya. Mau berapa atau ini? Kan ngaten nggih. Karena ini saya contohkan 1 KD sekalian, 1 KD biar ada gambarannya, biar melebar. Oh, lah penerapan bioteknologi itu kan ada sub-subnya. Nanti kita buat Ibu Bapak. Jadi tidak banyak. Ada bioteknologi pangan, pertanian, peternakan. Tiap penerapan bioteknologi dibuat kanan, terus nanti kan akan tombol menunya nggih. Tombol menu di sini kan banyak terlalu repot itu Bapak, makanya nanti akan dibuat sub menu seperti ini. Ngaten nggih, ini sudah ada gambarannya. Kami kembali lagi ke sini. Nah, setelah ini kita mikir dulu, oh ini berapa? Ada berapa ikon yang nanti akan kita buat? Contohnya ada karena ada banyak. Berarti kita buat sekitar mungkin 10. Wah, 10 kita rancang 10. Ini kalau sedikit sekalian nggak apa-apa. Kalau banyak 10, nah kita rancang 10. Nah, ini kita gandakan saja Ibu Bapak, kita arahkan ke sini, kita Ctrl C lalu kita Ctrl V. Nah, nanti kan sudah tambah lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini boleh nanti Ibu Bapak nanti rancang dulu ya biar memudahkan nggih, diperkecil dulu baru di copy biar apa? Biar nanti ukurannya sama Ibu Bapak, ukurannya sama. Nah, ini ukurannya sama. Oh, kita rancang jumlahnya 10, berarti 10. Monggo nanti disesuaikan untuk besar kecilnya. Saya tidak akan mempraktekkan terlalu detail tentang ini. Kami harap nanti Ibu Bapak sudah memahami, saya ambil yang pokok-pokoknya karena hubungannya dengan waktu Ibu Bapak nggih. Nah, setelah itu panjenengan masukkan ikon yang kemarin ya dari Pak Agus sudah sampaikan. Oh, ini apa ya di sini? Mau dibuat apa? Materi apa? Contoh di bioteknologi. Oh, KI. Nah, KI atau mungkin KD. Ya udah di sini ditulis KI. Atau mungkin kompetensi inti dan seterusnya. Gambarnya dicari, ada tanda plus di sini. Terus panjenengan pilih mau mengupload gambar yang ada di dalam laptop gitu. Nah, dicari ikon bioteknologi. Artinya nopo Ibu Bapak? Kembali lagi ke manajemen folder Ibu Bapak yang kemarin mungkin sudah ditekankan Pak Agus. Kalau nanti panjenengan itu menyimpannya itu lari kemana-mana, merepotkan panjenengan, makanya dibuat 1 folder. Kami ingatkan lagi Ibu Bapak. Nah, kita cari KI-nya, kita namai sekalian. Oh, gambar ini, ikon ini kita kasih nama KI. Klik KI open. Nah, nanti akan masuk ke sini. Terus ini nopo KD. Monggo nanti masalah penulisan saya serahkan Ibu Bapak. Karena nanti kalau saya praktekkan satu persatu akan kelamaan, tapi paling tidak sudah ada gambaran. Nah, memasukkan tanda plus. Lalu diupload. Nah, ini KD-nya mana? Klik KD. Nah, ini sudah masuk Ibu Bapak. KIKD dan seterusnya Ibu Bapak, ini tinggal di copy saja. Terus disesuaikan ukurannya. Nah, ini kan sudah ada ukurannya Ibu Bapak. Nah, tinggal disesuaikan. Oh, udah sesuai. Ini tarik ke atas Ibu Bapak kalau mungkin diperlukan lagi ditambah. Nah, nanti ini disesuaikan Ibu Bapak. Ini gambaran umumnya Ibu Bapak. Nah,
Lalu ada berapa nggih niki? Kalau 10 kita rancang bangun dulu, mau dibuat seperti apa? Di mana Ibu Bapak? Di halaman. Artinya apa? Antara ikon tombol-tombol ini nanti akan kita hubungkan Ibu Bapak. Akan kita hubungkan. Nah, akan kita praktekkan. Saya tidak akan mempraktekkan satu persatu sampai selesai karena berhubungan dengan waktu tentunya. Ini ada halaman muka. Nah, ini saya tambahkan satu lagi, mungkin materi nggih, biar materi ngeten nggih. Untuk apa? Jenis huruf dan seterusnya nanti sambil berjalan. Oh, hurufnya apa? Ini lato dirubah. Saya kira ini sambil berjalan, nanti tidak saya kira tidak masalah buat Ibu Bapak sekalian. Materi nopo, kita klik materi, upload. Nah, gambarnya materi yang mana kita cari Ibu Bapak? Ya, yang gambar yang cocok nggih. Nah, gambar yang cocok. Nah, ini materi. Monggo nanti disesuaikan materinya mana yang mau masukkan. Nah, gini. Nah, setelah kita tahu tentunya gambaran rancang bangunnya, kita klik halaman. Lalu ini ada tanda sini Bu Bapak, halaman baru. Yang bagian bawah ini ada halaman baru. Klik halaman baru. Ditulis, oh di sini KI. Selesai. Jadi modelnya seperti nopo nggih, halaman statis dinamis nanti kalau di website itu ya, di WordPress itu ya. Udah KI, terus apa? Kita udah punya rancang bangun KD. Oke, lagi halaman baru. Kita satu lagi mawon, materi. Ya, ada 3 mawon. Kalau panjenengan mau nambah, monggo plus di sini nggih, halaman baru. Nanti jumlahnya seperti ini Bu Bapak. Nah, ini menyesuaikan nggih, jadi ditanda plus. Nah, pertanyaannya kalau materi itu mau dibuat sub pripun, sub menunya bisa Ibu Bapak panjenengan arahkan di materi di sini. Materi. Di materi kita buat sub menu. Contohnya kalau sendi ya. Maaf nggih karena saya biologi ya, contoh-contohnya biologi. Kalau Pak Agus fisika mungkin contoh-contohnya yang fisika, walaupun sebetulnya guru itu kan SMP nggak ada biologi dan fisika, jadi IPA. Tapi karena sudah terbiasa kadang minta maaf, saya contohkan yang biologi nggih. Materi ada beberapa sub. Ya, materinya apa? Bioteknologi tadi. Kan ada penerapan dan seterusnya tadi nggih. Jadi kami berikan contoh. Materinya ada bioteknologi pangan, pertanian, peternakan. Bagaimana cara membuat subnya ini nggih Bu Bapak? Nah, cara membuatnya mudah Ibu Bapak. Panjenengan klik materi di sini ada titik 3. Ada titik 3 di situ. Panjenengan klik, lalu panjenengan tambahkan sub halaman Ibu Bapak. Tambahkan sub halaman. Panjenengan klik tambahkan sub halaman. Nah, di sini nanti akan ada subnya. Mungkin ditulis bioteknologi pangan. Nah, gitu. Selesai. Nah, itu kan jadi sub menu dari materi. Panjenengan tambahkan lagi tambah lagi di titik 3, lalu tambahkan sub menu bioteknologi. Contoh nggih, pertanian. Maaf ini saya contohkan online nggih Bu Bapak. Moga-moga aman ini untuk jaringannya. Nah, ini. Dan seterusnya Ibu Bapak. Panjenengan bisa tambahkan di sini. Ngaten nggih. Jadi bisa ditambahkan. Lalu untuk menambahkan yang halaman utama ya ini tadi yang di sini yang halaman baru. Kalau mau menambahkan lagi kalau mungkin profil mau apa itu boleh diklik ini dan seterusnya Ibu Bapak nggih. Nah, setelah itu Bapak, ini saya hentikan sampai di sini. Saya tidak akan mempraktekkan semuanya karena tadi nggih kita waktu, saya kira Ibu Bapak juga sudah mengerti untuk pemahaman contoh dari ini. Tinggal kita hubungkan Ibu Bapak. Kita hubungkan ikon yang ada di sini. Ya, ikon yang ada di sini itu nanti akan terlink di KI ini.
Oke, icon di sini terlink di sini, di menu atas ini. Nah, panjenengan nanti di sini cari nggih menu di sini untuk sisipkan linknya. Kita ulang lagi, klik gambar di sini, dicari. Biasanya kalau panjenengan kliknya belum pas, tidak muncul, munculnya dapat diciutkan. Ini kalau istilah bahasa Indonesia ada gambar tong sampahnya ini nggih. Ini diulang lagi Bu Bapak, diulang lagi. Panjenengan klik ini, nah nanti akan muncul yang ini, sisipkan link. Ya, sisipkan link, panjenengan klik sisipkan link, nanti akan diarahkan di sini tautan kemana. Oke, dilingkan kemana? Icon ini, panjenengan klik yang KI, panjenengan klik terapkan. Lalu yang KD juga sama, prosesnya sama Ibu Bapak, klik ini, link KD, terapkan, ampun kesupen ini, panjenengan klik terapkan. Lalu materi juga sama, klik gambar ini sisipkan link, materi, terapkan. Dan seterusnya Ibu Bapak. Saya tidak akan mempraktekkan semuanya karena tentunya tidak akan selesai. Oke. Nah, nanti kita coba saja. Kalau kita uji cobakan apakah ini nanti bisa masuk ke dalam link-link yang ada di menu-menu ini. Kita coba uji coba di Pratinjo di sini. Klik di sini. Nah, Pratinjo, klik KI. Nah, masuk ke KI. Terus lagi, klik KD, masuk ke KD. Halaman muka nggih, klik materi, masuk ke materi. Artinya, icon-icon yang kita buat ini tadi sudah tertaut, terlink, terhubung ke menu-menu bar yang ada di atas ini Bu Bapak nggih. Nah, saya tutup lagi. Nah, ini sudah tentunya sudah ada gambaran tentang pembuatan icon ini. Lanjut Ibu Bapak, tidak kalah penting video. Video. Kemarin kita ikuti alurnya penerapannya dari Pak Agus nggih, ini yang dari panitia ada video, ada evaluasi, ada profil nggih. Nah, ini kita ambil lagi sama, langkahnya sama Ibu Bapak, upload tadi gambarnya di mana, gambar video. Nah, ini tentunya menyesuaikan pakem istilahnya. Kemarin Pak Agus ya disesuaikan yang pas gitu ya. Monggo nanti disesuaikan. Terus evaluasi juga sama nanti. Arahkan ke mana? Oh, evaluasi seperti apa? Mungkin gambarnya disesuaikan dan seterusnya Ibu Bapak ini disesuaikan. Evaluasi. Lanjut Ibu Bapak. Nah, yang lain-lain saya kira tidak masalah. Lah, bagaimana cara untuk memasukkan materinya? Panjenengan klik KI, kan ini KI nggih. KI boleh ini dihapus, boleh Ibu Bapak. Kalau tadi kan ini kanopi. Ini boleh dihapus, dicari gambar yang lain, bisa Ibu Bapak nanti ya, bisa ini nanti. Nah, bagaimana caranya memasukkan tagnya? Klik sisipkan, nanti di sini ada kotak teksnya, KI. Tapi tentunya kembali lagi ke sini, manajemen folder. Saya ulang lagi Bu Bapak, manajemen folder yang utama. Ini, ini panjenengan siapkan dulu asetnya. Sisipkan, nanti di sini ada kotak teksnya KI. Tapi tentunya kembali lagi ke sini, manajemen folder. Saya ulang lagi Bu Bapak, manajemen folder yang utama. Ini, ini panjenengan siapkan dulu asetnya. Asetnya, materinya disiapkan dulu. Nah, KI-nya panjenengan klik kotak teksnya. Nah, ini ada teksnya di sini. Panjenengan tinggal copy saja yang ada di asetnya, copy KI-nya, biar cepat ya udah Ctrl C, Ctrl V, udah jadi Bu Bapak. KI-nya ada. Nah, KD-nya juga sama, langkahnya sama seperti KI ini. Sisipkan kotak teks langsung di sini.
Lalu untuk yang lain bagaimana kalau yang video? Nah, video berarti ini tadi kita tambahkan karena video belum ada, kita tambahkan video. Video berarti, nah bagaimana memasukkan video? Nah contoh-contohnya saya perlihatkan, mungkin dari Pak Agus atau mungkin dari teman-teman yang lain banyak di situ. Nah, bagaimana menyisipkan video yang ada di YouTube, kita masukkan ke dalam Google Site, kan seperti itu. Nah, di situ sudah ada fasilitasnya Ibu Bapak, disisipkan ada bagian bawah ada YouTube. Niki Ibu Bapak. Ini YouTube, panjenengan klik YouTube, panjenengan tulis yang sesuai. Contohnya, tentunya ini terkoneksi internet nggih Ibu Bapak. Bioteknologi ini contoh. Nah, ini akan masuk di sini, masuk ke channel YouTube ya mana nanti terdeteksi yang mana, panjenengan klik ini yang sesuai nanti akan masuk. Nah, channel YouTube-nya akan masuk di sini Bu Bapak. Dan ini bukan apa yang kemarin didiskusikan di paket paket 4, ini bukan plagiasi karena di sini akan nanti tertaut di yang membuat ini. Jadi ini kan channel YouTube nih. Channel YouTube-nya yang membuat ini kan ngaten. Nah, jadi bukan masuk ke dalam plagiasi kita, karena kalau kita klik di channel YouTube akan masuk di channel YouTube-nya yang mengupload video ini gitu nggih Bu Bapak. Itu tentang memasukkan video ke dalam Google Site itu. Lalu Ibu Bapak tidak kalah pentingnya tentang memasukkan gambar Ibu Bapak. Nah, bagaimana kalau ada gambar di sini dimasukkan? Kita nggak bisa copy paste ini, Pak, Bu. Jadi ini nggak ada gambar, nih. Kita nggak bisa copy paste. Makanya penyiapan aset penting. Apa toh yang akan disiapkan? Apa yang akan kita siapkan? Nah, kalau kita mau memasukkan gambarnya, Ibu Bapak, nah ini sudah ada fasilitas memasukkan gambar di sini. Contoh tadi di teks sudah ada di sini. Apalah contohnya? Kalau contohnya di saya mungkin di materi, terus ada gambarnya, ada gambarnya, terus disisipkan. Maaf, ini di pengertian. Mana ya, gambar ya, gambar. Nah, gambar-gambar seperti ini. Nah, ini gambar-gambar nggak bisa di copy paste, kita sisipkan di sini, Bu Bapak. Mungkin contohnya. Contoh apa kan gitu nggih. Jadi panjenengan klik gambar lalu upload gambarnya yang mana. Makanya manajemen folder dibutuhkan. Gambar. Nah, gambar apa yang akan kita masukkan? Nah, gambar yang sudah kita siapkan monggo. Contoh ini karena kita siapkan, ayo amati. Nanti akan masuk gambarnya Ibu Bapak. Nah, seperti ini. Jadi nggak bisa di copy pas biasa, jadi harus dimasukkan ke dalam menu fasilitas yang ada di dalam gambar di bawah ini sisipkan ini Bapak. Nah, ini kan sudah masuk ke sini. Nah, ini berarti sudah siap itu nanti. Lalu selanjutnya evaluasi Bu Bapak. Evaluasi. Bagaimana cara untuk memasukkan evaluasi form yang ada di drive atau dimasukkan di sini? Boleh Bu Bapak, karena tadi saya melihat waktu juga, biar nanti kalau nggak sampai, nggih. Jadi evaluasi, masukkan sini. Nah, evaluasi sudah. Nah, ini ada Bu Bapak. Ini kan tadi loncat nggih Bu Bapak. Materi, ya toh, video, evaluasi. Kalau loncat seperti ini, nanti panjenengan drag mawon, evaluasi ditarik ke bawah, nanti akan pindah. Akan pindah. Nah, ini berarti membuat evaluasinya di bawah video. Jadi kita taruhnya di menu, bukan di sub menu, nggih. Kita ulang lagi evaluasi gitu, nggih. Klik. Nah, seperti ini. Kalau keliru panjenengan hapus juga bisa, titik 3 hapus bisa.
Nah, evaluasi sudah ada. Nah, setelah evaluasi, panjenengan mau membuat evaluasi tentang bioteknologi. Nah, diambil dari mana? Di situ ada sisipkan, ada paling bawah formulir. Ya, di form formulir. Formulir ini lebih pasnya, lebih enaknya panjenengan taruh. Nah, tadi nggih manajemen folder nggih. Di dalam folder ya, di dalam folder draft di diklat kita membuat formulirnya di sini Bu Bapak. Jadi contoh di sini bioteknologi, materi bioteknologi. Panjenengan buat formulirnya di sini di dalam folder diklat media ini. Formulir. Nah, yang form itu Bapak. Nah, berarti form ini nanti masuk di dalam foldernya diklat media pembelajaran. Nah, ini cara pembuatan form dan seterusnya saya kira tidak akan saya kupas di sini. Intinya form sudah ada di dalam folder diklat. Nah, bagaimana kita memasukkannya? Nah, masukkannya di bawah ada formulir Ibu Bapak. Klik formulir, dicari asetnya Ibu Bapak. Di mana letaknya? Nah, makanya manajemen folder dibutuhkan. Di mana letaknya? Cari. Oh, di formulir apa? Namanya apa? Nah, ini saya kasih evaluasi bioteknologi disisipkan. Nah, nanti akan masuk seperti ini Bu Bapak. Ini masalah manajemen pembuatan formulir panjenengan saya kira sudah memahami. Terus Ibu Bapak, hasil dari ini sebetulnya bisa dilihat oleh anak. Nah, ini juga bisa difungsikan untuk absensi anak juga bisa. Gimana? Nah, karena kita sudah membuat spreadsheet ini tadi, ini sudah ada yang mengisi. Jadi spreadsheet-nya saya klik spreadsheet, kita cari yang evaluasi bioteknologi. Evaluasi bioteknologi kita klik. Nah, nanti akan sudah muncul seperti ini, sisipkan. Nah, ini sudah ada yang mengisinya. Ini saya contohkan kemarin, artinya evaluasi ini sudah ada yang mengisi. Nah, ini. Panjenengan bisa hidden nggih, bisa hidden jawabannya di sheet ya, di sheet. Ya, di hidden saja hasilnya biar anak tidak istilahnya nurun ya, istilah gitu. Oh, maaf ini double ya. Ah, saya hapus satu. Nah, seperti ini Bu Bapak. Nah, jadi nanti boleh panjenengan hidden nggih. Jadi hasilnya panjenengan hidden bisa, jadi boleh namanya saja yang dilihat, tetapi untuk jawabannya anak bisa di hidden. Hiddennya dari mana? Ini nggih, kita buka di folder tadi. Nah, ini kita hidden saja yang ini mungkin di ini ya, ini yang budidaya jawabannya kita hidden biar tidak dilihat atau mungkin diturun anak, disembunyikan. Itu ya, ini disembunyikan. Nah, kita kembali lagi ke sini. Oh, maaf. Oh, sini ya, ini tadi. Nah, setelah ini sudah dibuat, ya, sudah semua dibuat, halaman muka KI, KD seterusnya sudah dibuat tadi. Terus untuk yang bioteknologi pangan tadi, ya, sudah diisi. Ya, sudah diisi. Diisinya ya tadi, ya, menggunakan kotak teks, tinggal kopas-kopas tadi, ya. Yang pertama, yang utama adalah memang menyiapkan materi, Ibu Bapak, nggih. Nanti akan kami berikan contoh materinya. Ini materi kami yang subnya, subnya saya ambil hidroponik, ya. Nah, setelah sudah semua, saya kira tadi sudah, halaman muka sudah, KI sudah diisi, KD, video juga sudah. Evaluasi tadi juga sudah ada diisi seperti ini, tinggal diatur nggih ini, tinggal diatur disesuaikan dengan panjenengan kersakne pripun ya, sudah ada semua, tinggal dipublis Ibu Bapak. Nggih, tinggal dipublis. Nah, tinggal dipublis.
Nah, sebelum dipublis mungkin ada materi tambahan sedikit saja Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak mau memanfaatkan fasilitas ya seperti ini Bu Bapak, biar agak tampilannya menarik nggih, tapi ini tidak begitu urgent sekali. Ini gambar slideshow berjalan seperti ini. Nah, ini kan ada gambar-gambar slideshow berjalan yang mempercantik dari Google Sheet ini. Ini kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sini Bapak, di carousel gambar. Nah, ini carousel gambar, ini panjenengan klik carousel gambar, jenengan klik sisipkan, upload gambar, cari gambarnya yang akan dibuat slide yang memutar tadi, makanya manajemen folder dibutuhkan Ibu Bapak. Nah, kita kontrol A gitu aja, kita blok biar mempermudah, kita open, kita sisipkan. Nah, sebelum diklik sisipkan, pengaturannya kita atur Ibu Bapak setelan biar berputar otomatis. Ini kita centang. Kecepatannya panjenengan ngersakne pripun, lambat, menengah dan seterusnya. Yang jelas mulai otomatisnya kita centang. Terus diklik sisipkan. Nah, nanti akan ada tampilan gambar, istilahnya ya apa ya, ini slideshow ya, slideshow yang nanti akan berputar, nanti akan berjalan ya dari kiri ke kanan atau mungkin dari sebaliknya, tergantung pengaturan kita. Ya, ini saya cek lagi halaman muka tadi sudah, lalu menyisipkan gambar sudah, tag tadi juga sudah, video sudah, evaluasi sudah. Terakhir ya tadi evaluasi, terakhir di ya mempercantik tadi menggunakan carousel gambar tadi juga sudah. Nah, selanjutnya kita publis ya, waktunya 10 menit, nanti akan ada diskusi, monggo. Kita publis Ibu Bapak. Ya, kita publis, panjenengan klik publikasikan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Alamatnya mau dibuat apa? Monggo Ibu Bapak. Alamat ini mau dibuat apa? Contoh ya, kalau kami membuat alamat, ini kita lihat nggih. Nah, hanya SMP 1 Ngadirejo Bioteknologi, monggo masalah alamat ini. Jadi alamat ini nanti tergantung keinginan panjenengan, mungkin tidak usah panjang-panjang nggih, publikasikan. Nah, di sini tertulis mungkin SMPN mungkin berapa 1 Ngadirejo tadi nggih, Ngadirejo, saya kasih bioteknologi apa nggih, pangan. Mungkin kepanjangan biotek. Nah, ini bisa. Nanti udah otomatis Ibu Bapak. Dari Google Sheet ini nanti akan secara otomatis akan memfilter, akan menyaring apakah namanya itu sudah relevan atau mungkin belum. Nanti akan dicek. Atau mungkin yang lain, monggo, mungkin pendek Penasa Bioteknologi. Nah, ini ada. Dengan tandanya tidak warna merah berarti bisa Ibu Bapak. Ya, berarti sudah bisa. Setelah itu kita publikasikan. Nah, lihat publikasi. Nah, hasilnya seperti ini Bu Bapak. Maaf, kita reload lagi nggih. Nah, ini tinggal dinamai nggih. Tadi kan belum kami beri nama. KDKI halaman utama ini kan belum kami beri nama. Boleh panjenengan namai bioteknologi. Nah, kalau panjenengan rubah Ibu Bapak, ini kan panjenengan rubah. Ini panjenengan perbarui lagi nggih, publikasikan. Nggih. Publikasikan, terus panjenengan ini kan berubah, yang lama judul halaman Anda yang belum diberi nama. Yang draft itu yang akan tertindih, yang baru itu kan dinamai bioteknologi. Panjenengan klik publikasikan. Artinya yang lama tadi akan tertindih. Alamatnya tetap sama Ibu Bapak, alamatnya sama tetapi nanti sudah diperbarui.
Nah, ini akan kita cek apakah sudah bisa dilihat dengan nama baru, dengan nama bioteknologi. Oh, sudah jadi. Nah, ini sudah jadi seperti ini, Bapak, bioteknologi. Dan alamatnya itu tadi, alamatnya kalau nanti mau mengumpulkan tugas, ya alamatnya di tadi ini. Nah, bawahnya ini, Bapak. Ya, site google.com view Espensa bioteknologi. Nah, ini alamatnya ya, panjangnya sekian Ibu Bapak. Panjangnya sekian. Kalau panjenengan mau memperpendek menggunakan domain custom. Ini saya kira tidak akan saya sampaikan karena terlalu lama tentunya dan terlalu rumit, mungkin di pertemuan yang kapan lah nanti dari panitia bisa memprogramkan seandainya mau merubah nama dan seterusnya ini. Kalau kami seperti yang saya sampaikan tadi, saya kasih ini KKG, ini kan namanya pendek nggih. Nah, seperti ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan paket 4 itu ya bersama Pak Agus, masalah mungkin arti domain, arti hosting. Nah, itu nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang, tentunya masih di program-program MGMP yang akan datang. Nah, itu Ibu Bapak gambaran umumnya kita membuat Google Sheet-nya. Jadi paling tidak akan kami sampaikan, tampilkan ulang lagi yang sudah jadi, Ibu Bapak. Seperti yang punyanya Pak Agus atau mungkin teman-teman yang lain. Ini contohnya. Mungkin Ibu Bapak memberikan contoh-contoh yang lain. Saya lupa ya, contoh-contoh teman-teman yang lain yang sudah membuat interaksi ini, nggih. Ini mungkin bisa dipublikasikan seperti apa yang sudah pernah membuat. Tapi Ibu Bapak bisa mengembangkan. Nah, ini punyanya siapa nih, nggih? Pak Arif. Nah, sudah membuat subnya. Nah, subnya dikasih sub lagi nih Pak Arif. Bisa Ibu Bapak. Jadi submenunya kasih lagi. Ini punyanya Pak Arif tadi, Pak Agus. Lalu monggo nanti akan kita beri contoh-contohnya juga. Monggo nanti mungkin dari panitia MGMP nanti bisa difasilitasi model-modelnya seperti apa. Ini lagi mungkin sudah dirubah nih, maaf. Mungkin sudah dirubah. Ini yang dulu nih Bu Bapak. Ini yang dulu, terus saya buka lagi gitu aja lah. Mungkin satu lagi contoh yang lain. Ini sistem perkembangbiakan atau mungkin sudah dirubah, bisa saja nih Bu. Nah, ini sudah contohnya. Punyanya Mbak Ais ini, tapi ini belum ada sub menunya, sub menunya. Monggo nanti bisa dikembangkan. Ada kemarin kita juga sudah tahu ada Bu Widi, ada Bu Salehah yang sudah membuat juga narasumber yang paket 4, paket 4 itu saya kira juga sudah bagus semua, tinggal dikembangkan lagi gitu, Bu Bapak. Nah, itu Ibu Bapak yang ada hubungannya dengan Google Sheet, dan intinya kita nanti mintanya seperti apa toh? Mintanya yang dikumpulkan ya linknya Ibu Bapak, linknya ini tadi. Ini yang nanti dikumpulkan, ngaten nggih, dengan apa isinya? Isinya ya minimal yang sudah di share di grup di diklat punyanya Pak Agus atau mungkin punyanya Pak Arif dan seterusnya. Ini kan sudah minimal, artinya Bapak Ibu monggo mau mengembangkan semaksimal mungkin seperti ikonnya mau dibuat apa. Tentunya ikon-ikon dan seterusnya ini ya disesuaikan dengan panjenengan yang sesuai. Nah, kalau ini nggak cocok ya dirubah Ibu Bapak. Nah, ini punya saya yang 1 KD yang sudah saya paparkan tadi di depan. Gitu Ibu Bapak sekalian. Dan satu lagi betul, ini draftnya panjenengan. Kami ulang lagi, ini draftnya panjenengan ya. Contoh ini saya klik draftnya, pojok kanan ini ada pudsm@gmail.com. Jangan sampai panjenengan buatnya aset untuk Google Sheet di SMP, contohnya SMP 1 Ngadirojo, terus panjenengan di rumah
menggunakan akunnya rumah, lah nanti nggak ngonek Ibu Bapak, istilahnya nggak nyambung Ibu Bapak, nggak nyambung. Jadi tetap menggunakan akun Gmail panjenengan, ya akun Gmail panjenengan, gitu nggih. Untuk apa? Ini terus satu lagi mungkin ikon tambahannya nggih Ibu Bapak, kalau mungkin kemarin ya sudah sampaikan Pak Agus untuk merubah ikon dan seterusnya, yang bisa menggunakan Photoshop atau mungkin online monggo, yang tidak menggunakan kalau dasar-dasar menggunakan yang Paint saja ya. Untuk mengatur ukurannya mungkin bisa menggunakan ukuran bawaannya Paint. Ini sedikit saya tunjukkan, masih ada waktu sekitar 4 menit ya. Ini ya. Nah, ini contoh ikonnya seperti ini. Saya buka di Paint, lalu akan saya oh ini di Corel, maaf, ini tadi di Corel. Saya buka di Paint saja. Open Paint-nya, terus dicari ikonnya seperti apa. Ukurannya kemarin kan mungkin 300 nggih. Kita akan kesulitan di sini, sudah ada ukuran nggih Bapak. Jadi kalau kita ambil, kita crop saja seperti yang disampaikan Pak Agus. Kita crop, ukurannya di sini mungkin Bapak, karena memang lebih fasilitas lebih komplit mungkin di Photoshop Ibu Bapak. Di Photoshop, di Corel, di aplikasi yang mungkin sekiranya Ibu Bapak mungkin kesulitan kalau installnya nggih, tetapi kita menggunakan fasilitas ini ukurannya 600 ini bawah. 625 kali 621. Nah, bagaimana cara kita mengubah ukurannya mungkin 300 kali 300? Kita klik ini, ada fasilitas resize di sini. Kita pilih pixel. Ini centangnya kita hilangkan biar tidak terbawa bawaannya Paint. Kita tulis 300. Kita tulis bawahnya horizontal 300. Kita klik OK. Nah, ini nanti akan muncul 300 kali 300. Itu seperti itu Bapak. Ini untuk tambahan untuk mengatur ukuran di menu fasilitas yang ada di Paint. Tetapi memang lebih fasilitas lebih kompletnya seperti yang disampaikan Pak Agus memang di Photoshop, tetapi minimal di Paint pun bisa kita lakukan ya bagi pemula-pemula dalam mengedit ikon yang sudah disampaikan dari Pak Agus. Itu Ibu Bapak, waktu memang saya paskan, artinya saya tidak bisa mempraktekkan secara menyeluruh karena terbatas waktu tentunya, dan saya mau cek saja satu lagi hasilnya nggih. Hasil dari publikasi, lihat situs yang dipublik. Masih ada waktu 2 menit, saya simulasikan. Ini tadi nggih. Enggak apa-apa Pak Budi. Pripun Pak Asani? Lebih enggak apa-apa. Oh, lebih nggih, terima kasih Pak Asani. Nggih, karena diingatkan gitu. Lalu evaluasi, klik evaluasi gitu. Tadi kan sudah kami sampaikan evaluasi. Nah, ini kita bisa masukkan. Nah, nanti kita masukkan namanya siapa, kelasnya. Ini yang disampaikan ke anak nggih Bu Bapak nggih. Ini link yang disampaikan ke anak. Ya, link yang disampaikan ke anak. Kelasnya mungkin 9A, nomor absennya 2. Ngaten. Terus ini contoh link yang diberikan ke anak, ngaten nggih, bukan masternya dari tadi kita di Google Sheet mboten, tapi ini link yang diberikan ke anak. Lalu klik berikutnya, ini anak nggih, kita buat anak nggih, mengerjakan, bisa di HP, monggo, bisa di komputer. Tadi ya ini dipercepat mawon, maaf nanti kalau nilainya jelek, ini saya cepat mawon. Ini dulu saya buat wajib diisi, makanya ya harus wajib diisi ya. Lalu klik kirim. Nah, setelah klik kirim nanti di sini Bu Bapak, di sini nanti akan muncul namanya Ibu Bapak. Kita refresh. Nah, Aina. Ini Bapak Ibu, Aina nanti masuk di sini. Masuk. Nah, masuk tadi di pukul 11.30. Ini saya taruh, saya geret ke kanan gitu Pak. Nah, maaf.
Nih, jadi kirinya soal, kanannya Excel. Excel yang sheet tadi Bu Bapak. Jadi antara anak mengerjakan, kadang kan ada yang anak, Pak, sudah masuk belum ya pekerjaan saya, kan gitu nggih. Nah, jadi panjenengan bisa boleh hilangkan nilainya, boleh. Ditampilkan juga boleh, itu tergantung kebijakan panjenengan Ibu Bapak nggih, kebijakan panjenengan. Tetapi biasanya kan ada anak yang menanyakan, Pak, hasil saya sudah terkirim belum? Nah, dengan adanya ini tadi pengembangan Google Sheet ini tadi, form yang terkoneksi di sheet yang ada di drive di Google tadi, Google formulir yang spreadsheet tadi, itu nanti memudahkan anak ya tadi tidak usah tanya ke Bapak Ibu guru, sudah tahu saya ini sudah ada isinya. Ya, ini bisa dikembangkan menggunakan absen nggih. Absen panjenengan juga bisa dikembangkan lewat ini. Selain ya panjenengan mengembangkan di ya sekarang kan menggunakan peduli lindungi ya Bu Bapak untuk program absen untuk di sekolah ya, tetapi tidak ada salahnya ini dikembangkan juga biar anak tahu ini saya sudah absen. Kalau ulangan ya tahu ini nilainya berapa. Dan itu Ibu Bapak yang mungkin bisa kami sampaikan secara garis besar. Tentunya ini nanti pertanyaan dan diskusi, dan minta maaf sekali lagi, dan ini merupakan share ilmu bersama Ibu Bapak. Artinya maaf, bukan saya memang ahli atau mungkin apa, hanya saya mungkin tahu duluan kan gitu dan menyampaikan ke panjenengan, dan tentunya malah Ibu Bapak lebih mungkin kreatif atau inovatif dalam mengembangkan ini. Ya, dimungkinkan panjenengan bisa mengeksplor bisa mengeksplor fasilitas yang ada di dalam menu-menu di Google Sheet ini. Ya, bisa mengeksplor yang ini. Saya kira itu dulu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Saya mencoba stop screen dulu. Nanti kalau ada masukan, ada pertanyaan, tentunya ini bukan nanti jawaban dari saya sendiri, dari Pak Agus dan dari teman-teman yang lain yang tentunya sudah berpengalaman, sudah menggunakan Google Sheet ini, bisa saling share ilmu bersama. Saya kira itu Pak Asani, saya kembalikan ke panjenengan. Terima kasih. Cek 1, 2, cek 1. Oke, demikian tadi pemaparan materi terkait dengan pembuatan media pembelajaran berbasis TIK oleh Bapak Budi Sri Mariatmo SPD. Mungkin ada beberapa hal yang perlu mungkin dari teman-teman semuanya, dari Bapak Ibu peserta, jikalau ada sesuatu yang kurang jelas, kami kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Okay. Untuk sesi tanya jawab ini bisa secara langsung, juga bisa melalui chat yang sudah ada. Okay. Namun pada saat ini untuk menu chat belum ada pertanyaan dari peserta. Mungkin kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu secara langsung, raise hand dan lain sebagainya. Ataupun nanti kalau kurang nyaman mungkin dengan menggunakan menu chat yang sudah disediakan. Monggo kami berikan waktu sepenuhnya kepada peserta. Jadi ini ada yang raise hand. Dulu saya cek dulu. Iya. Oke. Mohon maaf Pak Giyadi SPD. Okay. Giyadi saya tampung dulu, Bapak Giyadi SPD. Giyadi SPD, yeah. Mungkin ada lagi? Atau kita berikan sepenuhnya kepada yang kedua, kepada Pak Hairudin. Ini ada Hairudin Adam. Kepada host untuk kegiatan hari ini, monggo untuk bisa dibuka untuk mikrofonnya peserta. Oke, sudah. Okay. Monggo Pak Giyadi.
Pak Giati, pertanyaan pertama dari Bapak Giati, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Giati. Monggo. Yeah. Terima kasih Pak Asani. Begini Pak, untuk Google Sheet ini yang sudah kami publikasikan atau sudah kami kirim, ini apakah masih bisa diedit? Kalau masih bisa diedit, ini bagaimana cara? Kalau Google Classroom kan bisa diedit ya kan. Ini kalau Google Sheet diedit apa tidak? Nah kalau misalkan bisa. Ini bagaimana caranya? Oke. Sampun. Oke, terima kasih. Pak Budi langsung ditanggapi atau kita tampung dulu Pak Budi? Langsung saja Pak, sambil menunggu. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Giadi terkait dengan Google Sheet yang sudah dipublis, apakah ini bisa diedit? Kalau bisa, ini bagaimana caranya? Monggo Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Asani. Tentunya ini merupakan kebijakan nanti dari panitia, tentunya Diklat Fungsional Pengembangan Media Pembelajaran MGMP IPA Rayon. Yang jelas apa yang kita buat di draft itu tadi bisa dirubah, bisa diedit, bahkan bisa digandakan. Ini pengapunten saya terbuka saja. Jadi bisa digandakan. Digandakan bisa, diedit pun bisa. Diberi nama dengan yang lain pun juga bisa Ibu Bapak. Nah nanti kami sampaikan juga ke panitia tentunya kalau kemarin sudah membuat Google Site dengan tema yang kemarin sudah dibuat, apakah itu nanti bisa dikirimkan juga di diklat fungsional, itu nggih monggo nanti dari panitia kami serahkan sepenuhnya apakah diperbolehkan ataukah mungkin membuat yang baru. Ngaten Pak Asani, yang jelas bisa diedit maupun digandakan. Terima kasih Pak. Mungkin bagaimana caranya ngaten Pak? Tadi kalau bisa langkahnya sekalian. Oke, saya ini praktekan kalian aja nih Pak. Oke, saya share. Caranya gimana kan? Caranya Pak. Bagaimana? Saya share screen sebentar. Asani ke tumpang tindih. Maaf. Share screen saya sudah terlihat nggih. Bisa Pak. Nggih. Nggih, pangapunten niki tumpang tindih. Kula tutup riyin mbikak kathah niki kula tutupi riyin mawon niki. Ya, karena memperberat tadi contoh-contoh tadi kan teman-teman sudah membuat sama di draft nggih Bu Bapak. Nah kita kan sudah membuat Google Site di sini. Ya udah panjenengan langsung aja diedit. Lebih nyamannya Bu Bapak, jenengan kan kemarin sudah buat, ini saran saja. Maaf, ini suara saya sudah terdengar belum? Mohon maaf Pak Hairudin Adam Huri untuk menutup mikrofonnya dulu. Pak Hairudin Adam Huri. Monggo dilanjut Pak Budi. Terima kasih Pak Sani. Di sini kan contoh kita sudah membuat Google Sheet pada tugas, ini langsung to the point saja di KKG paket 4. Ini dengan contoh ini hidroponik. Ini udah kita buka saja, kita edit, sudah ditambah-tambahkan. Tetapi apa yang kita tambahkan ini nanti kalau sudah tersimpan tadi, otomatis tugas kita yang KKG paket 4 kan juga berubah. Itu yang pertama. Atau kita bisa duplikasikan. Ya lebih enak kita duplikasikan, ya artinya kita tambahi, tidak hanya kalau kemarin yang sudah membuat mungkin masih belum ada submenunya. Nah sekarang mungkin ditambahi submenunya, panjenengan duplikasikan, ya klik kanan terus buat salinan, klik kanan buat salinan, sama seperti form. Nanti di bawah akan muncul salinan hidroponik. Panjenengan ganti, klik kanan, ganti nama atau rename, mungkin hidroponik 2. Ini contoh nggih. Maaf kehapus hidroponik 2.
Dah oke. Berarti kalau yang ini tadi, maaf tugas KKG yang paket 4, yang ini berarti yang untuk ini, tetapi yang ini dibuat yang agak terbaru nih Bu Bapak, bagi yang kemarin sudah membuat minimal contohnya seperti kami, itu mungkin ditambahkan lagi seperti sub tadi ada, atau mungkin contohnya syukur-syukur membuat 1 KD Bu Bapak, syukur-syukur membuat 1 KD seperti apa, seperti yang saya tampilkan tadi di awal, yang 1 KD di bioteknologi ini kan kami buat 1 KD. Maaf, ini yang tadi mana tadi, yang 1 KD tadi yang agak banyak itu, sebetulnya kan banyak materi-materi. Nah ini kan 1, oh belum ini, maaf, 1 KD yang banyak tadi mana ya, ini tertumpang tindih tadi contohnya. Nah ini kan sudah banyak nggih. Jadi ini monggo panjenengan tambahi, bisa langsung edit bisa, atau mungkin digandakan bisa tadi dengan klik kanan buat salinan terus diganti nama yang baru terus diedit. Langsung aja dibuka, klik 2 kali langsung diedit. Sudah, mau diedit gambar, mau diedit apa monggo. Kalau kemarin yang sudah disampaikan Pak Agus ya, kalau dulu kan untuk IPA mungkin standar nggih, sudah disampaikan Pak Agus kan ikon-ikonnya ditentukan. Nah, sekarang sudah diberitahu langkahnya cara ngedit atau menambahkan ikon, ya panjenengan jangan menggunakan yang apa ini nggih Bu Bapak nggih, tapi menggunakan ikon-ikon yang disampaikan kemarin Pak Agus itu monggo. Ngaten Pak Hasani, jadi bisa diedit, langkahnya tinggal edit saja atau mungkin klik kanan buat salinan, dinamai dengan nama yang berbeda, langsung sama nanti dipublish dengan nama monggo yang baru. Itu, tetapi kebijakan untuk mengumpulkannya dengan link yang lama dengan editan kami kembalikan sepenuhnya kepada panitia. Ngaten Pak Asani, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Kami kembalikan kepada Pak Giyadi, Pak. Sampun bisa dipahamkan bersama, Pak Giyadi. Sampun Pak, yang penting kan caranya, karena kami kan kemarin sedang, yang penting intinya caranya untuk mengedit itu loh. Kalau Google Classroom kan bisa. Betul Mbak. Terima kasih Pak Giyadi. Kemudian selanjutnya kepada Pak Hairudin Adam Huri. Kepada Pak Hairudin Adam Huri, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Adam Huri. Assalamualaikum. Guru putih Pak niki. Halo. Waalaikumsalam. Siap. Mau tanya yang pertama itu, apakah materi yang sudah jadi di Google Site terus kita edit lagi, apakah perlu dipublish ulang? Yang pertama. Terus yang kedua, apakah di Google Site bisa dilingkan ke, apakah di Google Site itu bisa dilingkan dengan Google Slide? Jadi Google Site bisa dilingkan dengan Google Slide. Yang kedua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu pertanyaan dari Pak Hairudin Adam Huri. SMP pun tinggi Pak menikah Pak. MTS Pak. Oh, siap. Terima kasih. Pak Pudi, ini dari Pak Hairudin Adam Huri ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah materi Google yang sudah diedit itu tadi ini dipublish ulang? Nih. Kemudian yang kedua, apakah Google Site ini bisa dilinkkan dengan Google Slide? Google Site dilinkkan dengan Google Slide, begitu nggih Pak Hairudin? Maksudnya? Terima kasih. Monggo Pak Budi untuk
menjawab pertanyaan dari Bapak Hairudin. Nggih, terima kasih Pak Hairudin Adam nggih. Ini langsung saja tadi Bapak Ibu sudah kami sampaikan juga. Ibu Bapak bisa mengedit dengan cara menyalin tadi, buat salinan terus bisa nanti menambahi materi. Nah, panjenengan publis ulang tadi sudah saya sampaikan sebetulnya setelah setiap panjenengan menambah materi di sini mungkin ngaten panjenengan harus publis ulang, publiskan. Kan ada dua nggih, seperti yang sudah kami paparkan tadi. Ini bioteknologi yang lama, yang saat ini. Yang ini yang pangan, ini yang baru, yang didraft. Tetap panjenengan publis ulang, dipublikasikan. Tetapi linknya, Ibu Bapak, linknya itu masih menggunakan link yang awal tadi, masih menggunakan link yang niki. Nah, niki Espensa Bioteknologi. Ya, tidak menggunakan, nggak usah dirubah dengan yang baru. Ngaten, nggih. Jadi ini tinggal tetap dipublis setiap ada tambahan materi, gambar, video apa, tetap kita simpan, kita tetap publiskan. Nah, mengapa kok nggak bisa? Karena belum saya tambahi. Ngaten nggih Bu Bapak. Ini kan terakhir nggih, sip terakhir di 1147. 1147 kita publikasikan. Nggak bisa karena belum saya tambahi. Saya kasih tambahan bioteknologi pangan, saya rubah bukan bioteknologi pangan, mungkin pertanian. Ngaten. Kita klik publikasikan baru bisa. Tadi bioteknologi pangan, sekarang yang pertanian, tetap klik publikasikan. Alamatnya sama, masih sama tadi Espensa Bioteknologi masih sama. Ngaten, nggih, jadi bisa artinya tetap harus dipublis lagi setiap mengedit, nggih, menambah atau mengurangi materi. Itu yang pertama pertanyaannya Pak Adam. Lalu yang kedua, apakah Google Sheet ini bisa ditautkan di apa tadi di Google Slide itu istilah Google Slide itu saya sudah sampaikan tadi untuk slideshow nggih, kalau saya ini saya lihat sisipkan. Nah, panjenengan bedah di sini. Ada tidak? Saya belum menemukan ada grup slide-nya, adanya di sini Bu Bapak. Grup diciutkan ini nggih, di bawah-bawah ini slide. Nah, ini ada slide. Nah, oh ini slide. Nah, bisa Ibu Bapak. Ini bisa ditautkan di Google Slide. Ya. Tetapi bisa panjenengan langsung membuat di tadi nggih. Saya Google Slide itu mungkin kalau mau kalau sheet, slide, satunya doc nggih. Doc nggih, karena saya juga kita memahami bersama-sama. Di sini kalau hanya untuk keperluan slideshow, mungkin ya gambar berjalan tadi, itu langsung saja menggunakan carousel gambar tadi, yang gambar berjalan yang saya beri contohnya tadi nggih Bu Bapak. Tadi kan ada gambar berjalan. Nah, seperti apa tadi ini? Gambar berjalan tadi mana tadi? Ini nggih, saya lihat publish ya. Oh, maaf, ini saya ulang lagi, lihat status publikasi. Nah, hanya gambar berjalan boleh Bu Bapak menggunakan carousel gambar ini. Ini kan berjalan nggih. Nah, kalau hanya mau dibuat slide nggih, gambar berjalan. Boleh. Tetapi kalau mau panjenengan tidak nggak apa-apa. Di sini ada fasilitasnya nggih. Ada fasilitasnya untuk memasukkan, menautkan di slide. Ini ada slide. Jadi ada formulir itu berarti di tadi nggih, di form tadi nggih. Spreadsheet berarti Excel istilahnya ya Excel gitu ya, spreadsheet. Slide berarti yang PowerPoint tadi. Dokumen berarti istilahnya yang Word itu. Jadi ini bisa ditautkan.
klik slide, terus ya ini bisa. Nah, ini berarti slide-slide yang kami buat. Berarti ini deteknya, Ibu Bapak. Deteknya di akun saya. Ini kan ada gambar-gambar nih. Ini gambar-gambar. Gambar-gambar Google Slide-nya. Nah, ini. Oh, menulis dari nol berarti saya pernah Pak Agus ini pernah saya simpan di sini. Nah, ini kan Google Slide yang pernah kami download, yang pernah saya dapat kiriman masuk di sini dengan alamat emailnya saya. Alamatnya Budi SM itu. Ngaten nggih, bisa ditautkan. Kalau hanya mau menautkan, tetapi kalau hanya membuat slide yang berjalan, kalau setahu saya membuat slide Google Slide itu hanya saya tulisan jalan nih Pak Sani yang niki nggih, yang berjalan itu boleh menggunakan fasilitas carousel gambar tadi. Lah ini kan, nah kalau hanya seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuat slide. Itu Pak Asani. Kami kembalikan ke Pak Asani. Nggih, terima kasih. Demikian tadi jawaban dari Pak Budi Sri Mariatmo. Untuk Pak Hairudin bisa mohon untuk bisa ini Pak Hairudin. Kami berikan kesempatan monggo Pak. Nggih, mungkin sampun matur suwun pencerahannya Pak Budi. Nggih, Pak Hairudin, monggo. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hairudin. Tetap semangat sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk daftar hadir dan refleksi sudah kami sampaikan di menu chat. Harapan kami Bapak Ibu mengisi form daftar hadir dan refleksi setiap kegiatan. Mudah-mudahan ini sebagai pemacu dan pemicu bagi kita untuk lebih baik untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Ibu, Bapak yang kami hormati, ini masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Mungkin kami berikan kesempatan kembali kepada teman-teman, mungkin atau ada menambahi atau menambahkan dari Bapak Agus Dwianto ataupun dari panitia terkait dengan kegiatan hari ini. Oke. Kami masih menunggu sekali lagi kepada Bapak Ibu, daftar hadir sudah kami share di menu chat, dan jangan lupa ini kami tekankan kembali untuk mengisi form untuk refleksi pada kegiatan hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita. Oke, Bapak Ibu. Pak Sani. Siap, mungkin bisa kami tambahkan sedikit, mungkin hubungannya dengan panitia. Karena nanti mungkin banyak yang ditanyakan ya di grup, sekalian aja mungkin sudah ada kesepakatan atau bagaimana. Kalau Ibu Bapak tadi saya lihat ya Ibu Bapak pernah membuat Google site ini di pertemuan KKG paket 4. Seperti itulah contohnya dengan link yang sama. Nah, apakah nanti membuat atau menggunakan itu, karena tadi arahan-arahan dari pertanyaannya itu mengarah di situ, makanya kami serahkan ke panitia apakah diperbolehkan yang lama atau mungkin mengedit ada tambahan submenunya. Kalau yang lama kan belum ada submenunya, belum sekomplit yang ini, apakah boleh menggunakan lama dikumpulkan atau mungkin ditambah-tambah yang baru yang sudah kami sampaikan, termasuk ikonnya. Dulu kan ikon dari Pak Agus ya toh lah, sekarang kan sudah diberi variasi ikon, sudah diberi modifikasi. Ini saya serahkan ke panitia. Terima kasih Pak Asani. Terima kasih Pak Budi. Nanti kami yang jelas di awal tadi Pak Sri Hartono terkait dengan tugas ataupun tagihan oleh peserta, yang pertama yaitu presensi minimal 85%. Kemudian yang kedua tugas minimal 1 subbab media pembelajaran Google Site. Untuk penjelasannya nanti kami berkoordinasi dengan panitia, nanti akan disampaikan di forum ataupun di grup WA. Bapak Ibu yang kami hormati,
Waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang 3 menit. Saya masih menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jikalau tidak ada, maka untuk sesi tanya jawab ini kami tutup. Oke, demikian tadi untuk sesi tanya jawab dari kegiatan pada pagi siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Budi Sri Mariatmo SPD yang telah memaparkan sebegitu jelas dari cara pembuatan media pembelajaran dengan Google Site. Kami selaku moderator akan menyimpulkan dari beberapa poin yang perlu yang disampaikan oleh Bapak Budi. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ini sangat penting sekali. Yang pertama yaitu tentang rancang bangun. Rancang bangun ini harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dari rancang bangun itu dapat sebagai gambaran umum untuk penyusunan atau pembuatan media pembelajaran dengan Google Site. Kemudian yang kedua yaitu manajemen folder. Ini sangat penting sekali karena kalau sudah terbentuk, sudah masuk di dalam manajemen folder, kita akan mudah sekali untuk mengambil ikon-ikon yang ada yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa, ini setelah kita buat, kemudian harus kita publikasikan. Demikian dari kesimpulan daripada kegiatan pada pagi siang hari ini. Untuk menutup, monggo kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Budi Sri Mariatmo untuk memberikan closing statement pada kegiatan media pembelajaran hari ini. Monggo Pak Budi Sri Mariatmo SPD. Oke, terima kasih Pak Asani dan seluruh teman-teman, ya saudara ini ya di MGMP IPA Rayon Wonogiri. Telah kita bersama sekitar 2 jam tadi, kita berbagi bersama. Tentunya yang pertama banyak sekali apa yang saya sampaikan ke panjenengan yang mungkin ada yang sekiranya kurang pas atau kurang berkenan, atau mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi, monggo nanti kita terbuka, saya Pak Agus Dwianto di grup Diklat Media Pembelajaran akan berusaha menjawab pertanyaan dan menyampaikan jawaban-jawaban ke panjenengan. Lalu yang kedua, tentunya di sini tidak ada yang paling pandai, yang tidak ada yang paling pintar, tidak, yang ada hanya yang lebih tahu duluan Ibu Bapak. Selama kita mau belajar, bergerak bersama, saling terbuka, saling mengisi, dan tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi, bagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang tentunya kita terapkan, ya kita sangat tahu, sangat paham sekali. Ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, bagaimana peran seorang guru terhadap di dunia pendidikan yang luar biasa. Dengan adanya pengembangan media pembelajaran berbasis TIK ini tentunya akan mendukung kita sebagai guru untuk mempermudah pembelajaran kepada peserta didik. Jadi TIK ini salah satu hal yang mempermudah, memperlancar, memperenak pembelajaran kita, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi peserta didik tentunya sudah menginginkan pembelajaran yang kreatif, yang aktif, yang inovatif. Berbeda dengan pembelajaran yang lama-lama, tapi kita membutuhkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, yang peserta didik itu mudah menerima dan semangat. Nah, makanya TIK sebagai sarana penunjang untuk anak-anak itu lebih mau dan tentunya menguasai konsep-konsep yang tentunya kita sampaikan kepada peserta didik. Itu pesan kami kepada tentunya diri saya sendiri, Pak Asani, yang
ya menyemangati saya sendiri, dan itu Bapak Ibu seluruh MGMP IPA luar biasa di pertemuan kali ini dengan semangatnya, pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, Pak Asani, seluruh panitia Diklat Media Pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa Pak Budi. Mungkin kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Budi walaupun dari sekolahnya masing-masing, luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan sekaligus ada closing statement dari Pak Budi Mariatmo SPD. Kami selaku moderator, mungkin banyak salah dalam bertutur kata, kurang berkenan di hati dari Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti kalau ada sesuatu mungkin dari panitia akan menyampaikan di room ini ataupun di grup WA media Diklat Media Pembelajaran ini. Sekali lagi kami selaku moderator Asani Nugroho mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami haturkan kepada host pada kegiatan hari ini. Mungkin ada pengumuman-pengumuman dari panitia. Monggo Pak Sri Hartono. Nanti jangan lupa untuk foto bersama nggih Pak Hartono untuk diambil. Mic-nya belum dibuka Pak Hartono. Terima kasih Pak Asani Nugroho yang telah memandu kegiatan pada hari ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih kepada Pak Budi Mariatmo yang sudah menjadi pemateri pada hari ini. Sangat jelas sekali dan detail sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta ini dapat memahami dan menyerap materi dengan baik. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu mohon untuk dikembangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu indikator bahwa kita ini menjadi guru kreatif, kita bisa mengembangkan meskipun tidak harus semaksimal setinggi apa ya. Jadi mungkin hanya sebagian kecil, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka monggo Bapak Ibu itu bagaimana caranya supaya keinginan Bapak Ibu itu bisa tercapai dengan memodifikasi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Nah, itulah satu bentuk dari kreativitas kita, inovasi kita. Itu yang penting. Jadi jangan puas hanya sampai di sini, kemudian hanya mencukupi tagihan-tagihan saja, tapi Bapak Ibu harus bisa mengembangkan sampai sejauh mana kemampuan kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan narasumber, dengan pendamping narasumber, juga dengan teman-teman yang lain nih Bapak Ibu nggih. Monggo, ini untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Ya, utamanya adalah untuk anak-anak didik kita nggih Bapak Ibu nggih. Itulah, jadi kita harus menjadi guru di zamannya anak-anak didik kita. Jangan sampai kita bisa tertinggal atau malah terlindas oleh zaman itu sendiri. Semangat Bapak Ibu untuk maju terus, pantang mundur. Yang jelas mohon tugasnya adalah mengisi presensi, kemudian utamanya nanti tugas dikumpulkan maksimal pada tanggal 6 November 2021, dan kalau bisa sebelumnya itu, oke, Bapak Ibu, alhamdulillah kalau bisa sebelum itu, jadi sehingga bisa proses pembuatan sertifikatnya bisa lebih cepat Bapak Ibu. Kalau proses pembuatan sertifikatnya lebih cepat, nanti pada saatnya pengumpulan HAPAK tahunan, nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan. Gitu. Terima kasih. Salam IPA
dan semoga sukses bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo silakan Bapak Ibu membuka untuk berfoto bersama. Oke. Demi kita semua, Bapak Ibu, mohon tampilkan wajah-wajah cantik dan ganteng dari Bapak Ibu semuanya. Wah, wajah-wajah keren untuk guru IPA. Jangan lupa tersenyum, Bapak Ibu. Tersenyum dan bahagia itu penting. Nah, untuk guru-guru IPA kita semuanya. Monggo, sinten sing cekrek-cekrek, silakan. Mas Junarwan. Pak Junarwan. Yes, siap. Nggih. Jempol untuk narasumber hari ini ya. Yes. Pun iki. Nah, tunggu nggih. Jempolnya 2 atau 1. Silakan. Bu Ais, Nggih, jempolnya. 1, 2, 3. Iya, Oke, sampun, terima kasih. Semuanya salam untuk keluarga. Jadi ini malam minggu, malam yang penuh dengan semangat, nggih Bapak Ibu nggih, demi hari depan anak didik kita. Terima kasih bisa meninggalkan ruangan ini untuk menuju ke aktivitas selanjutnya.